Yang contoh paling konkret ya Korea, dia nari-nari nggak karuan saja kan bisa diekspor jadi duit. Kita banyak tarian yang lebih bagus dari Korea, belum bisa ngekspor. 2,5% itu direncanakan sampai 2029 menurut RPJMN. Ya lucu ya kalau buat saya, ini gila kita. Defisit dipertahankan yang penting nggak sampai 3%, tapi berarti ya udah niat belanjanya seperti itu ya. Tapi faktanya pemerintah pelan-pelan terjebak dalam utang. Jadi APBN 2026 ini APBN terburuk yang saya pernah lihat selama 10 tahun terakhir, 11 tahun terakhir. Tidak benar menurut saya. Apalagi soal kecerdasan. Pada dasarnya tidak bodoh. Rata-rata tim kita untuk matematika, fisika, kimia, ya masuk 10 besar, 15 besar dari 100 negara. Justru ketika COVID itu penghimpunan dana meningkat. Indonesia tuh solidaritasnya sudah luar biasa. Kok bisa negara dengan potensi seperti ini sebagian besar penduduk bergerombol di kemiskinan? Pasti ada yang salah, dan yang salah harus diakui adalah menurut saya pengelolaan ekonomi. Di antara yang salah dalam pengelolaan ekonomi, para ekonom termasuk saya. Jadi topik besarnya memang kalau disederhanakan adalah refleksi ya, refleksi dan kemudian kita memprediksi sekaligus memberi rekomendasi apa yang mestinya kita seluruh rakyat Indonesia terutama pemerintah lakukan ke depan. Tetapi saya di Japri Kang Jana nanti lebih fokus ke fiskalnya ya. Tapi ada baiknya saya kira saya beri latar belakang keseluruhannya dulu, nanti pas bagian fiskal saya mungkin agak pertajam. Pertama, saya kira untuk menganalisis kondisi terkini dan tantangan perekonomian ke depan itu kita harus tentukan dulu metodologinya apa ya. Nah, saya akan memakai dua saja. Yang pertama itu saya melakukan assessment, mengadaptasi dari apa yang dulu mungkin lama sekali ya. Kalau mahasiswa yang lama kan pakainya Samuelson kan, pengantar ekonominya. Dulu kan kita belajar what, how, for whom, apa, bagaimana, untuk siapa. Tapi sekali ini saya adaptasi untuk keperluan assessment. Nah, kemudian bisa ditambahkan dengan kebijakan apa. Jadi apa, bagaimana, untuk siapa, barang dan jasa selama puluhan tahun, 80 tahun bahkan. Tapi nanti mungkin data saya hanya tertunjang dari 70, itu barang dan jasa itu apa saja yang diproduksi, bagaimana memproduksinya, lalu untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi. Nah, saya menambahkan dengan kebijakan apa yang selama ini dijalankan. Kira-kira begitu. Nah, assessment tentu harus dimulai dengan mengidentifikasi pertanyaan pokoknya apa pada masing-masing 4 hal itu. Nah, untuk menjawabnya, berarti dalam konteks assessment, itu memakai indikator ekonomi yang tersedia, yang lazim lah. Nah, itu cara pertama saya. Cara kedua, itu mencoba memahami paradigma apa sih sebenarnya yang dipakai untuk menjawab 4 tadi. Tadi di atas tadi hanya sekedar untuk menampilkan, bukan sekedar ya, menampilkan bagaimana perkembangannya. Yang kedua, kita paradigma apa yang dipakai untuk menjawab pertanyaan itu, sekurangnya untuk kurun Soeharto sampai sekarang. Nah, dari cara dua asesmen itu kita menjadi semacam refleksi, lalu menghasilkan rekomendasi ke depan. Tetapi ada tambahan memang yang tidak bisa dengan dua asesmen itu, yaitu identifikasi tantangan-tantangan baru apa yang mungkin dihadapi. Asesmen ini muaranya kesimpulannya, jadi saya sampaikan di depan, itu menurut saya perekonomian Indonesia hingga saat ini masih dan berisiko tetap dalam negara berpendapatan menengah. Sekarang kita disebut kelas menengah atas, tapi di level bawah. Jadi kalau liga itu ya sudah ikut liga lumayan, tetapi rankingnya paling bawah. Jadi sewaktu-waktu bisa turun ke pendapatan menengah bawah lagi. Sekurang-kurangnya untuk sampai ke high income itu kelihatannya belum ada tanda-tanda sama sekali. Itu kesimpulan pertama saya. Kesimpulan keduanya, rakyat kebanyakan itu bergerombol di sekitar garis kemiskinan. Ini nanti bantuan analisisnya adalah jika garisnya dirubah-rubah, garis kemiskinan ekstrim, garis kemiskinan BPS, garis kemiskinan kelas menengah bawah Bank Dunia, kelas menengah atas Bank Dunia, itu langsung lompat angkanya. Itu artinya dengan garis BPS itu orang di sekitarnya itu yang banyak. Hanya saja sebelum nanti tayang PowerPoint saya, itu ada yang menarik dari pengalaman saya menganalisis ekonomi Indonesia ini ya. Jadi sering bikin kecewa. Ya, dan yang kecewa ini dua kelompok analisis ya. Bagi yang optimis,
terutama pemerintah di setiap periode, itu kecewa karena hasilnya tidak sesuai harapan mereka. Bagi yang pesimis atau sangat kritis, mungkin saya masuk dalam kelompok ini, itu kecewa juga karena ternyata tidak seburuk yang saya proyeksikan. Jadi kemungkinan ini analisis saya juga kena penyakit ini, tapi saya kira memang bagian saya dari dulu yaitulah sampaikan yang buruk-buruknya, karena menurut pemahaman saya itu ekonomi itu tugasnya memberi warning ya. Lebih bagus bicara hal-hal buruk tapi tidak seperti dukun. Ini disampaikan agar dicegah untuk tidak terjadi. Kurang lebih begitu ya. Nah, di slide pertama itu saya perlihatkan, tapi tidak akan saya bahas. Itu apa yang diproduksi tadi, pertanyaan utamanya ada 10, bagaimana tadi ada 9, untuk siapa ada 7, kebijakan apa ada 6. Lalu untuk menjawab puluhan pertanyaan itu, di sebelahnya indikator apa yang bisa dipakai. Sebenarnya ini adalah buku yang sedang saya selesaikan, tapi nggak selesai-selesai, sudah 3 tahun ini. Terlalu tebal. Nah, saya ambil saja kesimpulan-kesimpulan umumnya tentang apa barang dan jasa yang diproduksi. Contoh, itu pertama laju pertumbuhan produksi itu tidak optimal. Jadi kan menjawab apa ya? Jumlah barang dan jasa yang diproduksi memang meningkat. Itu ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang relatif positif kan, kecuali saat-saat krisis 98 maupun krisis COVID. Tetapi lajunya itu tetap tidak optimal dibandingkan dengan sumber daya yang dimungkinkan untuk pertumbuhan tersebut. Baik itu SDM, capital, land, bahkan 2 dekade terakhir ini cenderung melambat, di kisaran 5 ya, kecuali bahkan kalau pas krisis dia di bawah. Jadi melambat sebenarnya. Yang kedua, menjawab apa barang yang diproduksi, struktur produksi itu masih rapuh. Jenis atau macam barang yang diproduksi itu mencerminkan struktur produksi yang kurang bernilai tambah besar dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Nah, terutama juga tidak banyak yang bisa diekspor ya. Dan lebih khusus lagi jasa-jasa. Jadi jasa-jasa kita adalah jasa-jasa non-tradable. Jadi mestinya kan kalau diindustrialisasinya benar, industrinya naik, diindustrialisasi pelan-pelan, tergantikan dengan services jasa yang bisa diekspor. Yang contoh paling konkret ya Korea, dia nari-nari nggak karuan saja kan bisa diekspor jadi duit. Kita banyak tarian yang lebih bagus dari Korea, belum bisa ngekspor. Kopi kita lebih enak dari Starbucks, tapi ya masih perlu proses lebih lanjut. Nah, yang ketiga, kesimpulan saya, produksi pangan makin tidak mencukupi, tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki. Di sisi lain, kita memiliki penduduk yang sangat banyak, ini bagian propustanya nanti. Saya simpulkan juga dari apa itu dengan 3 itu tadi, itu jenis macam barang yang diproduksi ini bukan diatur oleh negara ya, bukan state driven sebenarnya, tetapi dan bahkan negara tidak cukup berdaya mempengaruhinya, jadi lebih oleh pasar ya. Jadi pasar yang lebih menentukan apa barang yang diproduksi, apanya tidak berorientasi kepada barang yang dan jasa yang dibutuhkan oleh rakyat ya. Slide ketiga kayaknya berapa? Ini meringkas yang di atas tadi. Apa barang yang diproduksi itu tidaklah soal menjawab apa yang dibutuhkan oleh rakyat banyak. Nah, pasar persaingan sempurna cenderung tidak ada ya, jarang. Jadi kebanyakan ya oligopolistik dan oligopsoni. Nah, mestinya nanti Mas Sarkawi nanti yang bicara itu, bahwa salah satu problem di kita adalah barang itu diproduksi oleh kondisi pasar yang oligopolistik dan monopolistik ya. Sebenarnya setiap poin di atas itu ada grafiknya ya, tapi nanti kan panjang banget. Nah, yang di slide berikut ini untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini pertumbuhan kiri, betapa sudah stuck ya di kisaran 5 dan terancam untuk sewaktu-waktu resesi. Karena itu berulang tuh, life cycle kan. Meskipun waktunya berbeda, tapi dengan sistem ekonomi kita dia resesi dan bisa krisis itu adalah keniscayaan ya, tinggal berapa lama. Amerika juga begitu, Pak. Nah, yang kanan untuk menunjukkan betapa yang biru itu deindustrialisasi terjadi. Sementara sektor pertanian itu tetap landai, mestinya turun terus dia kan, tapi itu kemudian melandai. Dan yang menarik lagi, pertambangan dan penggalian kembali rebound. Jadi tidak pertanda positif untuk transformasi. Sebenarnya ada satu lagi grafik itu jasa ya. Next di grafik berikutnya, pangan tidak ada berita yang menggembirakan kecuali menurut Menteri Amran.
Kalau menurut data enggak. Jadi padi ya segitu beras. Jadi 2025 selama 6 bulan ini melompat ya karena 2024-nya paling rendah sepanjang sejarah. Sehingga kan database seperti itu maka 2020-nya naik. Ya, tidak tahu sehingga Pak Presiden diberi asupan naik 50%. 50% itu triwulan. Nah, triwulan yang panen dengan triwulan tidak panen ya naiknya 50%. Kalau selama 6 bulan itu dan yang 3 bulan terakhir juga masih angka sementara, itu hanya naik 14%. Kenapa 14%? Karena sebelumnya turun, jadi masih di angka biasa dan lebih rendah dari 2018 dan 19. Jadi tidak ada data menunjukkan padi dan beras itu berkelimpahan. Nah, yang kanan atas jagung sama aja, ya naik sedikit tapi tidak ada signifikan. Yang bawah lebih parah lagi tuh, kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Buku asli saya nanti ubi kayu, ubi jalar, seluruh hortikultura. Tapi untuk membuktikan aja kita pangan tidak berhasil. Bahkan kalau sederhananya lebih banyak di era Soeharto. Nah, selanjutnya saya menjawab yang bagaimana. Bagaimana barang dan jasa diproduksi. Contohnya, menurut kesimpulan asesmen saya dari beberapa data di atas tadi, separuh pekerja itu dalam kondisi rentan. Lalu perdagangan internasional itu amat ketergantungan. Industri keuangan kita belum optimal dan didominasi. Kondisi keuangan pemerintah sedang kesulitan. Kondisi investasi pelaku usaha tidak stabil, pro yang besar. Pengelolaan sumber daya alam dan energi belum optimal. Perkembangan teknologi produksi berjalan lambat. Keputusan yang penting dalam perekonomian bagaimana ini terindikasi makin kecilnya peran rakyat. Kebanyakan dan pemerintah juga, sekalipun belakangan ini pemerintah mencoba masuk jauh ya, tetapi tetap market driven sebenarnya. Jadi pemerintah seolah-olah memiliki peran banyak, lalu memberi modal banyak, tapi yang dilakukan adalah seperti yang diharapkan oleh modal besar gitu. Jadi pasar sebenarnya, bukan pasar persaingan sempurna oligopolis. Nah, ini semua poin ini ada dukungan data ya, tapi kan ini saya hanya sampaikan kilas-kilas saja. Doain aja mudah-mudahan bukunya cepat selesai. Tadi termasuk yang di atas tadi, apa tadi juga banyak, tapi saya contohin yang menurut saya relatif mencerminkan. Nah, ini untuk yang ini slide berikut mencerminkan soal tadi pekerjaan tadi. Kerjaan itu kalau kita lihat ya tingkat pengangguran dan jumlah penganggur itu seolah memang turun ya, tetapi kalau diperhatikan jangka panjang tingkat pengangguran sekarang itu lebih tinggi dari era prareformasi ya persentasinya ya. Ini data untuk kondisi Agustus. Sekarang sudah ada data Maret, tapi karena saya menganggap data Agustus untuk Sakernas itu lebih banyak sampelnya ya dibandingkan yang Februari, saya pakai Agustus itu. Di yang kanannya ternyata industri tidak bisa menggendong perpindahan dari pertanian. Dan pertanian pun berhenti pindahnya. Dalam 5-6 tahun terakhir tetap bertahan di pertanian. Memang sepertinya jumlah petani itu sepintas turun, tapi secara absolut tidak ya. Tidak, betul anak petani 4 kok yang bertani cuma 1. Kalau 1 yang bertani berarti kan tetap 1 jumlahnya. Ada yang malah jadi 2, jadi masih 41 juta ya per Februari 2025. Dulu juga sekitar itu tahun 86. 39 juta, jadi bertambah 2 juta malah secara absolut ya. Kalau secara persentase memang dia turunnya persen kan. Nah, sementara industri tidak berhasil mengambil alih itu, yang mengambil alih jasa, tapi jasanya tadi jasa non tradable, jasa yang tidak bisa diekspor. Jadi dan sebagian besarnya juga jasa yang tidak berhubungan dengan industrialisasi, bukan menunjang industri. Tidak sesuai teorinya lah. Nah, kemudian fenomena lain dari soal bagaimana inilah tidak hanya melihat penganggur, tapi memang orang bekerja. Dan belakangan ini pemerintah juga membanggakan tahun 2024 itu menciptakan lapangan kerja sekian. Itu bukan pemerintah yang menciptakan. Yang menciptakan itu rakyat Indonesia ini rakyat move on kok. Nggak gampang putus asa. Jadi kalau di PHK ya mau jualan, mau apa, pokoknya kerja yang penting. Karena itu yang meningkat adalah pekerjaan non formal kan. Nah, ini saya ambilkan data saja. Yang kiri itu pertanian tadi, 41,61 juta orang. Dan meningkat di beberapa tahun terakhir ini. Karena ketika sudah nggak dapat kerja, PHK, guru, pulang ke desa, ya masih diterima lah oleh bapaknya, oleh saudaranya, untuk bantu-bantu. Nah, yang atas kanan berusaha sendiri ya, 30 juta itu hampir. Ya, berusaha sendiri itu sendirian ya, nggak ada yang bantu.
Ya bisa saja ada orang yang memang punya cita-cita bekerja sendiri, nggak bergantung siapa-siapa. Tapi sebagian besar dari yang 30 juta ini adalah ya terpaksa usaha mikro. Nah, yang bawahnya ini lebih unik lagi, pekerja keluarga tidak dibayar. Jadi BPS itu kalau survei Susen apa Sakrenas, itu mereka yang bekerja tidak digaji, tapi membuat orang yang dibantu dia memperoleh penghasilan, itu dianggap bekerja. Jadi kalau seorang lulus kuliah, jadi misalnya saya main ke tempat kawan saya, ada anaknya yang baru lulus kan, saya tanya, nah kamu kerja di mana? Belum kerja om. Terus apa kegiatannya? Bantu warung ibu, kan? Warung ibunya kebetulan punya itu. Kalau yang tanya, kalau kita yang tanya, dia bilang masih belum kerja. Tapi kalau nanya BPS, dia masuk bekerja. Definisinya cuma 1 jam dalam seminggu ya. Jadi rentan. Tadi saya katakan di atas bahwa tenaga kerjaan itu rentan. Nah, sementara di slide berikut, di antara yang bagaimana tadi soal tenaga kerja, lalu saya pilih salah satu untuk menopang tadi adalah soal ketergantungan kepada perdagangan internasional. Itu yang kiri itu CAD ya, current account, defisit, current account lah. Kalau defisitnya tergantung. Nah, itu kalau hijaunya ke bawah ya defisit, kalau hijaunya ke atas ya positif. Yang banyak dikedepankan itu raca perdagangan. Padahal kalau raca perdagangan itu hanya barang. Kalau ditambahi jasa, barang dan jasa namanya transaksi berjalan. Dan kondisi kita itu selalu negatif ya. Jadi current account deficit ini dulu sempat buat Jokowi ngamuk tuh. Pokoknya saya mau setahun jadi positif. Ternyata nggak bisa. Justru tidak diduga 2021 dan 2022 jadi positif. Windfall ya, windfall komoditas, windfall orang lain nggak berani ekspor di masa COVID kita ekspor, tapi sekarang mulai kembali ke normalnya itu. Jadi kita defisit. Nah, sementara yang kanan modal, kita karena perlu dapat modal itu ya pelan-pelan arus modal masuk itu menipis ya. Ini sebetulnya kalau disambung dari tahun 70-an kelihatan sekali. Jadi di 2-3 tahun terakhir ini kita arus neto masuk itu kecil ya. Mengapa? Salah satu sebabnya yang biru. Yang biru itu modal orang Indonesia pergi keluar. Kewajiban itu modal asing yang masuk neto ya. Maka kita sebetulnya modal asing yang masuk itu menipis. Tapi kalau mereka nggak masuk, kita kolaps. Nah, selanjutnya, ini mungkin yang agak sedikit, yang kiri bawah itu, yang kiri itu saya mau jelasin agak ini. Yang biru itu modal asing neto. Tadi didapat dari transaksi finansial. Tadi tapi khusus yang asing ya, asing masuk, modal asing neto masuk tiap tahun. Nah, yang orange adalah pembayaran pendapatan investasi. Saya olah ini dari neraca pembayaran Indonesia beberapa edisi ya. Nah, kita bayar dividen dan bayar bunga, dua itulah yang utama. Digabungkan itu, jadi pendapatan investasi yang kita bayarkan tiap tahun ditunjukkan oleh yang orange. Tentu orange itu tidak untuk modal masuk tahun itu saja, modal kan akumulasi kan, utang lama kan juga bayar bunga, perusahaan yang sudah beroperasi asing kita beri dividennya. Apa yang menarik coba? Pada dasarnya kita itu sudah ekspor modal sebenarnya, karena duit asing yang masuk itu, modal asing yang masuk itu sudah lebih sedikit dari kita membayar bunga dan dividen selama beberapa tahun ini. Ini berlanjut 2025. Nah, ini kalau ditarik agak panjang ke sana di tahun 70-an apa ini kita netonya neto masuk masih. Ya kan belum, utangnya belum banyak kan. Jadi utang itu memang waktu berutang nggak menimbulkan masalah. Yang menimbulkan masalah kan nanti kalau bayar cicilan maupun bayar bunganya. Nah, ini khusus bayar bunga dan keuntungan. Jadi kita dilema kalau melihat ini. Kalau kita tidak masukin modal asing kita susah, tapi kalau masuk ya ini faktanya. Jadi kita sudah merupakan eksportir modal selama beberapa tahun. Dahulu tahun 82, 83 saya 8 tahun enggak 88-an ya, ada buku dari almarhum Adi Sasono dengan Srito Arif itu ketergantungan dan keterbelakangan. Ada juga yang khusus arus modal, buku merahnya itu bagus, itu saya pengen mengulangi analisis itu, tapi ini analisis sederhananya seperti ini. Nah, yang kanannya tadi itu menarik, cadangan devisa kita seolah-olah yang biru naik terus kan. Ya, dolarnya katanya banyak kita punya, kurang lebih lah ya cadangan devisanya terutama dolar. Tapi mengapa yang orange rupiah cenderung melemah? Jangan bicara harian mingguan, ini tahunan, akhir tahun. Jadi tren kita betul-betul melemah seiring dengan cadangan devisa yang menaik. Lalu apa gunanya? Tanda petik ya. Kira-kira gitu. Ini hanya untuk membuktikan klausa saya di atas tadi, kita bergantung kepada asing,
Kemudian dalam posisi bargaining yang rendah, kita harus bayar banyak kepada mereka. Sudah begitu kita tetap susah kursnya, tidak pernah menguat secara signifikan, ya, menguat bulanan terus. Pada posisi seperti itu nih, nanti yang agak panjang ke bawahnya, itu negara mau apa? Ternyata negara juga belanjanya yang biru itu naik terus, pendapatan sih naik, tapi kenaikan belanja dibandingkan kenaikan pendapatan cenderung belanjanya naik lebih cepat, sedikit lebih cepat. Akibatnya yang kanan itu defisit. Nah, ini RAPBN ini sudah saya masukin RAPBN 2026 tuh ya angka. Itu memang sementara RAPBN masih naruh min 2,48, sementara yang sedang berjalan ini min 2,78%. Nah, kalau dilihat memang stabil ya beberapa tahun ini di situ. Dan direncanakan segitu juga, 2,5% itu direncanakan sampai 2029 menurut RPJMN. Ya lucu ya kalau buat saya, ini gila sudah ini. Defisit dipertahankan yang penting nggak sampai 3%, tapi berarti ya udah niat belanjanya seperti itu. Aspek ketiga tadi untuk siapa dan apa ya. Untuk siapa barang diproduksi dan kebijakan apa yang diambil. Poin-poinnya adalah kemiskinan masih belum teratasi dengan baik, ketimpangan cenderung meningkat, kondisi utang pemerintah kurang aman dan mengkhawatirkan, ini yang saya dalami. Kinerja keuangan BUMN tidak bagus dan berisiko tinggi, sekarang diambil Danantara. Apa jaminannya ya bahwa dengan ditangani Danantara akan lebih bagus secara pembukuan sementara, tapi seterusnya kita belum bisa. Kelemahan utama Danantara adalah diutarakan dampak-dampak positifnya, keuntungannya. Di mana-mana ya usaha itu bisa rugi, harus ada manajemen risikonya, harus ada pengungkapan risikonya, itu yang kurang. Ya, lalu kebijakan moneter Bank Indonesia sejauh ini, untung saja ada Bank Indonesia, saya puji lah, tetapi Bank Indonesia sudah sempit kemampuannya, jadi hanya menjaga stabilitas, dan stabilitas semua, nanti kita tunjukin dengan angka. Kemudian kebijakan perbankan itu jelas-jelas cenderung menguntungkan pemilik modal, bukan rakyat kecil atau UMKM. Kebijakan perdagangan internasional itu terkesan tanpa arah yang jelas. Nah, untuk siapa ini mengindikasikan yang dapat dari barang yang diproduksi tadi itu timpang. Kebijakan apa yang pro rakyat tidak kelihatan kuat. Nah, semacam itu loh. Dan kebijakan pemerintah di era Pak Jokowi dan sejauh ini masih berlanjut, kita mudah-mudahan ada perubahan, itu responsif atas kondisi ya, tidak hanya sedikit menguntungkan kelompok pihak. Itu. Nah, itu argumen itu saya sertai data di slide berikutnya. Di mana penduduk miskin sih, kalau September 24,1 ya, malah kalau yang ini nanti mungkin turun lagi, itu kemiskinan turun, itu yang kanan gambar kelas menengah yang turun, menuju kelas menengahnya sih naik sedikit, tapi kelas menengahnya turunnya rentan miskin naik, yang miskin stabil ya. Ini data hanya sampai 2024 next. Nah, ini yang dari Bank Dunia terkini. Yang kiri kalau pakai standar 3 itu kalau di kita miskin ekstrim. Kalau di sana berdasar internasional poverty line, garis kemiskinan internasional yang diumumkan oleh BPS, diumumkan pemerintah, sekarang sudah mendekati 0 ya, 0,83 kemarin. Mau diharapkan menjadi 0 di 2026 ini. Dulu Jokowi menargetkan 2024 0. Ternyata ukurannya berubah gitu. Dulu tuh pakainya memang pakai PBB, pakai World Bank. Itu kan pakai yang 1,9, tapi berubah 2,1. Berubah menjadi 3,0. Nah, kalau pakai ukuran terkini kita 2024 15,42 juta miskin ekstrim itu. Prosentasenya 5,44. Nah, bagaimana kita mau membuat 0 dalam 2 tahun? Yang tengah itu kalau kita pakai standar negara berpendapatan kelas menengah bawah. Kita pada di atas ini loh. Kalau kita pakai menengah, ini sebenarnya idealnya kita pakai. Karena ini kita, ya sebutlah kita menengah atas, tapi kan rankingnya bawah. Itu kalau pakai ini yang miskin di Indonesia masih 56,37. Ini data Maret ya, Bank Dunia ini mengolah data Maret BPS. 19,88%. Pada saat itu BPS 9,03%. Lebih dari 2 kali lipat ya. Mestinya pakai ini. Bahkan DEN sendiri sempat tapi tenggelam itu. Dari DEN itu Pak Yusuf Ansori itu sempat menyarankan angka ini yang dipakai. Nah, malah di atas ini sedikit menurut dia. Kalau yang kanan ini yang ribut di media. Kalau kita pakai upper middle income, propertinya, itu kita 193,49 juta. Saya tidak ingin memperpanjang ini, tapi hanya ingin menyimpulkan satu hal.
Ini data-data BPS, garisnya dinaikin. Artinya sebetulnya pemiskinan BPS itu cirinya adalah orang mayoritas rakyat itu di sekitar garis, naikin sedikit garis, langsung jadi miskin. Jadi rentan lah. Nah, kemudian bagaimana dengan ketimpangan? Ya masih lebar lah. Itu Gini rasio yang terbaru kan 0,375 kalau pakai 2025 belum saya masukin itu. 0,375 kalau Maret. Tapi perhatikan, itu lebih tinggi dari era pra-reformasi atau awal reformasi. Jadi berdasarkan indeks Gini, itu meningkat ketimpangan. Dan dahulu pakainya 2 digit ya, 0,38, 0,39. Kalau dibulatin 0,38, kita stuck sebenarnya selama 6-7 tahun ini. Oke, itu Gini rasio banyak kritiknya. Ada indeks L, ada indeks TEL, ada macam-macam. Nah, yang penting kanan itu mungkin yang lebih bombastis. Sekarang di bank itu ada di simpanan masyarakat 7 klaster ya. Klaster terbawah yang 100 sampai dengan 100 juta, klaster atas di atas 5 miliar. Itu gambarnya, yang orange itu yang kelas di atas 5 miliar, yang biru itu kelas di bawah 100 juta. Disebut kelas di atas 5 miliar, tetapi jumlah rekeningnya hanya 140.000. Kalau di rata-rata, satu rekeningnya bukan orang, itu 32,4 miliar. Yang bawah, kalau dibagi dengan jumlah rekeningnya yang 340 juta, itu dapatnya 1,85 juta, 1,9. Jadi satu rekening yang bawah itu 1,9, yang di atas 32. Mau ketimpangan seperti apa? Ini namanya ketimpangan kekayaan, yang kiri ketimpangan pengeluaran. Next. Ya, tadi dari kondisi seperti itu sebenarnya sejak awal pengennya pemerintah itu sejak zaman Soeharto, bagaimana pemerintah bisa melakukan intervensi ke perekonomian, berperan mau melewati fiskal ataupun melewati BUMN atau melalui kebijakan memperbaiki kondisi ya. Tapi faktanya pemerintah pelan-pelan terjebak dalam utangnya. Dari tadi belanja dan pendapatan begitu, yang kiri itu rasio utang, yang nanti di tahun 2025 ini menurut perkiraan 40,10%, kalau akhir tahun tadi 39,81. Aman katanya karena di bawah 60%. Nggak ada di undang-undang batas aman ya. Di undang-undang itu batas yang tidak boleh dilampaui. Di penjelasan pasal 12 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003. Loh, itu tahun 97 akhir baru 37,52. Tahun 96 baru 24,2. Akhir 98 baru 61,74. Jadi kalau 60 itu untuk kasus Indonesia krisis. Negara lain bagaimana? Itu Jepang 240, Amerika 100 ya, nanti dulu. Bangladesh kolek, Argentina kolek, persis di angka 40 pada waktu mereka krisis. Jadi hati-hati. Jadi angka 40 ini betul-betul justru angka psikologis di beberapa negara. Kita juga hampir 40 kan itu di 97. Jadi dari berdasarkan ini warning sebenarnya. Yang kanan lebih gila lagi. Dan ini dahulu dipakai di nota keuangan. Tapi 7-8 tahun terakhir ini tidak pernah diutarakan. Rasio utang dengan pendapatan. Kalau kita kembangkan ini yang dipakai itu kita udah 300%. Jadi jumlah utang kita 3 kali pendapatan setahun. Next. Tapi sama juga dengan orang atau perusahaan. Berutang itu biasanya nggak masalah. Selalu yang masalah itu adalah ketika membayarnya dan bebannya. Nah, itu yang kiri itu saya sajikan pembayaran pokok utang biru, yang orange pembayaran bunga utang. Pembayaran bunga utang datanya bisa ditelisik ya di nota keuangan dan APBN. Tapi kalau cicilan itu agak sedikit harus mencari-cari ya. Tapi kurang lebih tahun 2025 ini 800 sampai 825. 800 yang bunga 552. Dijumlahkan 1.352. Jadi bayar bunga dan bayar pokok itu 1.352. Kalau pada tahun 2024 yang lalu 1.288. Udah fix itu yang 2020 ini perakiraan saya. Nah, lalu akibatnya kanan. Di best practices internasional itu ada saran lah persentasinya atas pendapatan berapa. Yang bunga itu oleh IMF direkomendasikan aman itu 7-10%. Kita sudah 19,27%. Di tahun ini 18%, 2024, 2025 ini 19,20%. Lebih dari 2 kali lipat. Mengapa yang dipakai ukuran 60% aman? Nah, lalu kalau misalnya debt service ratio, jadi bunga ditambah pokok ya, dibandingkan dengan pendapatan, itu proyeksi 2020 ini sedikit menurun, tapi tetap di angka 42,95 tahun. Kemarin 44. Kebayang nggak kalau ibu bapak masuk ke bank, kemudian menjelaskan kondisi mau pinjaman, tapi ternyata bayar utang dan bayar bunga tiap bulannya ibu bapak itu tiap tahun, ya nggak juga tiap bulan lah, itu sudah 40, pasti nggak dikasih pinjaman. Tapi kan ini negara tetap dikasih.
Jadi bagaimanapun ini adalah sinyal kita bisa krisis utang. Tanda-tanda itu sudah ada. Nah, dalam kondisi demikian perekonomian, bagaimana peran lembaga keuangan aneks itu? Bank dalam hal ini. Ini juga bagaimana kan bagaimana itu ya ada aspek uangnya, ada aspek tenaga kerjanya. Nah, ini uang darah perekonomian yang terutama diatur oleh bank seperti apa? Ternyata ada gejala lazy bankingnya. Ya, yang orange itu, yang kuning itu menunjukkan kredit yang diberikan oleh bank. Dan ini kredit termasuk ke bank. Nah, kredit ya itu ya 64% ini 2025 selama 6 bulan berjalan ini turun tuh menjadi 64-an, ini 64,76, bisa turun lagi. Itu tidak ideal. Lalu mereka naruh di surat berharga, juga di penempatan Bank Indonesia, dan juga lainnya itu sebetulnya pencadangan risiko bertambah. Jadi sebetulnya bisnis plan bank sudah mulai mencadangkan kemungkinan kerugian. Jadi ini tidak baik, pertanda tidak baik. Jadi bank sudah jelas pro-cyclical. Jadi himbauan agar bank mendorong perekonomian, ketika situasi lesu, bank menyalurkan kredit, nurunin BI rate itu nggak akan mempan. Kecuali BI rate dari 5,5 turunin ke 2 gitu baru mempan. Kalau 25 basis poin, 5, nggak akan ada. Dan BI sudah mengeluh juga kan, time lag antara penyesuaian bank dengan ini tipis banget, karena turunnya juga tipis. Intinya bank tuh pro-cyclical, kalau kondisi ekonomi baik ya dia akan salurkan kredit, kalau kondisi buruk ya dia menahan, paling top up. Tidak soal dia jahat atau tidak, itu memang habitatnya bank tuh begitu. Jadi berarti pemerintah harus melakukan langkah lain, kecuali Bank Himbara diperintahkan. Bagus sih kalau Bank Himbara diperintahkan, tapi ternyata sekarang diperintahkan ke Koperasi Desa Merah Putih misalnya kan, yang situasi sesuatu yang masih belum jelas, dan malah itu yang mau di backup. Saya sayang belum menaruh ya kredit UMKM, sekedar informasi baru saya olah tapi belum sempat di sini karena saya masih jadi dewan pakar di Perhimpunan Koperasi Syariah. Ternyata kredit UMKM ini pertama kali nih di Mei 2025 ini di bawah 18%. Porsinya 17,60, gila kalau menurut saya. Dulu kan 20 tuh. Aturannya juga 20. Ternyata banyak bank yang milih bayar denda daripada nyalurkan ke UMKM 20%. Nah, next. Nah, pada kondisi yang demikian, Bank Indonesia yang jadi harapan juga. Jadi bagaimana Bank Indonesia ini membuat likuiditas ini ada duitnya lah. Apa yang dilakukan Bank Indonesia bukan mengguyurkan duit ya, tapi menyerap. Gampang cara melihatnya. Bank Indonesia itu kan punya operasi moneter. Nah, itu ternyata absorsif. Jadi dia akhir 2024 itu menyerap dari perekonomian 945 triliun ya. Malah sekarang 1000 nih di Mei ini totalnya. Diserap. Baik dari instrumen dia buat surat utang ataupun dia membuat bank menempatkan pada dia. Nah, yang kanan itu instrumennya. Total operasinya tetap sama, orange. Yang biru itu yang disebut sekuritas rupiah Bank Indonesia itu SBN-nya Bank Indonesia ya. Jadi Bank Indonesia ngutang dari perekonomian. Kebayang nggak tadi laziness-nya bank tadi malah ini seperti ini. Jadi saya orang yang sangat bingung kadang ya sebagai ekonom ini, gue tanya mau BI mendorong kredit likuiditas apa, tapi angkanya tidak mendukung ya. Mereka absorsif bukan ekspansif. Tapi ada cerita memang di sini, karena dengan ini Bank Indonesia bisa menjaga stabilitas, itu saya kasih poin. Karena kalau misalnya Bank Indonesia tidak beli SBN, mungkin di slide berikut, oh nggak ada, saya nggak taruh. Bank Indonesia harus membeli SBN supaya harga SBN jangan turun banget gitu misalnya. Dan dia harus begitu karena pemerintah harus jual SBN, menjaga yield pada stabilitasnya. Kemudian ingat ada BPJS juga yang punya 700-an triliun. Kalau sampai dia dapat bunga yang rendah, dia bisa gagal bayar terhadap kewajiban BPJS. Jadi ini kayak sudah saling berkelindan ya. Maka Bank Indonesia nggak punya ruang manuver untuk misalnya menurunkan BI rate pelan-pelan tapi menuju 2% misalnya. Nggak bisa. Karena ada soal SBN dan yield itu, dan kalau misalnya SBN terlalu turun, nggak membayangkan tadi arus modal tadi nggak masuk. Sebagai penutup, tadi saya tambahkan sedikit soal fiskal ya. Jadi fiskal ini tidak sempat saya taruh di sini. Jadi APBN 2026 ini
kalau mau sederhana mengatakan jauh lebih buruk dari APBN. Ini APBN terburuk yang saya pernah lihat selama 10 tahun terakhir, 11 tahun terakhir. Kebetulan saya senengnya ngeliatin angka-angka itu ya. Boleh dibaca di mana-mana itu udah komentar, udah bener tuh banyak komentar-komentar ekonomi. Ini APBN apa ini kan? Antara judul maunya apa dengan rinciannya itu bertolak belakang semua. Mau efisiensi, tapi kok efisiensi begitu? Mau naikin pendapatan, ini pendapatan yang dinaikin ini ada rahasia apa di baliknya itu, semacam itulah. Nah, saya simpulkan dengan assessment yang tadi saya janjikan kedua, soal menurut saya sejak awal ini pendapat ya, kalau ini bukan berdasarkan data-data tadi antara lain saya berpendapat yang ini, jadi pendapatnya belum tentu benar ini. Sejak awal Soeharto itu menurut saya paradigma pembangunan atau pengelolaan ekonomi itu menempatkan modal sebagai faktor terpenting. Lalu pertumbuhan ekonomi menjadi epicentrum, tidak hanya oleh kebijakan bahkan wacana para ekonom. Nah, secara teoritis awalnya dulu dijelaskan oleh buku teks dan entah sadar, ya tentu sadar ya, ini yang menjadi acuan umum sebetulnya. Jadi ada soal saving gap, Indonesia ini kekurangan modal untuk membangun karena tidak memiliki tabungan yang cukup. Kenapa tabungan nggak cukup? Karena fungsi dari pendapatan, padahal pendapatannya rendah. Lah udahlah, kalau mau maju nggak mungkin dengan tabunganmu. Ini betul-betul melawan pernyataan Pak Hatta loh ya. Sebenarnya tabungan itu, ini tafsiran saya menurut funding pada kita itu bukan fungsi dari pendapatan, tapi fungsi dari kemauan menabung. Itu udah beda banget ya. Jadi orang penghasilan berapapun kalau dia jiwa menabung, dia akan menyisihkan. Sama dengan soal sedekah sebenarnya. Nah ini kita ditawarin teori, lah ini Indonesia nggak akan bisa maju kalau tidak menambah modalnya. Dan karena nggak punya duit, itu perlu utang, perlu investasi dua lah. Perlu modal asing, baik dari investasi maupun utang luar negeri. Awalnya kan begitu di era Soeharto. Nah perlahan tapi terus meningkat, pemerintah pun tidak ragu berutang. Karena utang itu termasuk salah satu fungsinya adalah menutupi saving gap itu. Ya, nah, maka kalau dengan begitu, pada prinsipnya perekonomian Indonesia ini sejak era Soeharto itu yang mengandalkan utang, cuma makin ke sini makin mengandalkan. Kalau sekarang nggak terbayang kita kalau pemerintah nggak dapat utang. Nah, lalu merembet ke BUMN. Ketika BUMN disatukan ke Danantara juga kelihatannya paradigma ini dipakai. Di mana-mana argumen, saya berkali-kali bicara utang khusus itu, Pak, Amerika juga utangnya besar, sangat besar, malah dia sudah bermasalah sekarang. Jepang yang tidak banyak masalah juga utangnya banyak, sebut semua negara. Tapi kadang kita lupa ya, bahwa mereka itu kaya dulu baru utangnya banyak, termasuk Cina. Jadi saya tidak mendapatkan contoh negara yang dari menutup saving gap dengan utang dan modal asing jadi maju. Ini kan harus ada kemampuan. Tentu kita mungkin yang paling gampang membandingkan sebenarnya dengan Korea ya, karena kita secara historical itu hampir sama itu. Hanya saja ketika dia reformasi dari junta militer dari ini, dia melakukan transformasi ekonomi yang benar. Kita terseok-seok transformasi ekonominya antara lain seperti land reform, dia memajukan industrialisasinya, memperhatikan linkage antara yang besar dengan tengah dengan kecil dan seterusnya lah. Nah, sampai dia sekarang deindustrialisasi, tapi jasanya tradable. Tentu di luar itu kita tahu bahwa yang memperberat masalah ini adalah kita lupa dengan pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya manusia. Jadi kalau kita belajar di pengantar ekonomi itu kan, kalau umpamanya fungsi dari pendapatan atau produksi Y itu hanya fungsi faktornya ada faktor tenaga kerja dengan faktor modal. Di dalam modal ini tentu ada sumber daya alam segala macam. Pemerintah di banyak tahun termasuk sekarang itu bicaranya menaikkan I ya, karena fungsinya kan tenaga kerja dan investasi kan, apa dari capital lalu investasi. Lupa mengembangkan untuk menggeser kurva, itu kan perubahan dalam kurva. Untuk membuat kurvanya berubah menjadi lebih optimal itu, maka yang dibutuhkan adalah kemajuan teknologi dan kualitas sumber daya manusia ya. Nah, ujung dari analisis saya itu muaranya kita dari sampai 80 tahun ini dan dari wacana kebijakan yang sejauh ini dikemukakan oleh pemerintahan Prabowo kecuali berubah, itu menurut saya kita akan tetap terjebak dalam negara berpendapatan menengah. Tidak ada peta jalan, tidak ada rencana strategis, bahkan RPJMN kita maupun RPJPN yang itu malah menurut saya akan memastikan kita masih akan tetap di negara berpendapatan menengah.
sekarang menengah atas di ranking bawah. Kalau ada resesi, apalagi krisis, kita akan kembali menengah bawah. Dan rakyatnya dari cerita di atas tadi bergerombol di sekitar garis. Tentu terlepas dari ini semua, kita tetap bersyukur ya 80 tahun menjadi negara, ya secara fisik ada kenyamanan kita di transportasi, di kehidupan sehari-hari dan sebagainya, ada gaya hidup yang membaik dari mayoritas rakyat, tapi yang terpinggirkan juga masih sangat banyak. Tetapi lagi kalau dibandingkan dengan sumber daya yang kita miliki, sumber daya alam maupun sumber daya manusia, jarang ada ya negara yang rakyatnya sangat rajin seperti kita. Saya paling anti kalau dengan rakyat kita pemalas. Pemalas bagaimana ya, kalau Anda sempat grounded research di pasar, di pertanian akan terkejut. Pertanian itu mereka nggak kenal libur. Di pasar itu ya istirahatnya ya pas menjaga itu. Nggak ada, rakyat kita rakyat pekerja keras. Kualitasnya SDM-nya rendah. Tadi saya sudah katakan ya, tetapi itu bukan karena mereka, karena kebijakan, karena sistem yang membuat mereka tidak bisa meningkat. Dan jangan lupa, peningkatan SDM itu tidak hanya semata-mata di sekolah atau perguruan tinggi, tetapi juga di proses-proses produksi itu kan mereka bisa meningkatkan kalau situasinya menguntungkan. Jadi tidak benar menurut saya, apalagi soal kecerdasan. Nah, sebetulnya saya ayah beruntung ya, saya punya anak 4 juara olimpiade semua, yang 2 sampai internasional. Dia bukan soal anak saya, tapi anak saya bercerita rata-rata tim kita untuk matematika, fisika, kimia itu ya masuk 10 besar, 15 besar dari 100 negara loh. Mungkin sama dengan sepak bola. Kalau ada pertandingan di bawah 17 tahun, kita lumayan makin tambah kelas usianya makin buruk kita. Kalau ada pertandingan balita, bisa jadi kita juara dunia. Maka menurut saya inilah yang kita harus refleksikan, bahwa kita betul-betul menyia-nyiakan sebagai bangsa, tidak mengkritik pemerintah saja, kita semua banyak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita berupa sumber daya alam, manusia yang pada dasarnya tidak bodoh. Bahkan yang lebih penting lagi, di tempat lain orang cepat sekali terjadi kekerasan. Kita paling rame di medsos, ketemu juga nggak berantem, dikit lah. Jadi kita masyarakat rakyat, sumber daya manusia yang juga suka damai. Dan lebih penting lagi, saya kemarin beberapa waktu lalu mengisi di Basnas, terkonfirmasi dan saya dapat masukan dari para pimpinan Basnas itu ketika nanya saya, justru ketika COVID itu penghimpunan dana meningkat. Jadi Indonesia itu solidaritasnya sudah luar biasa. Kok bisa negara dengan potensi seperti ini terjebak di perpendapatan menengah, bahkan cenderung bawah, dan sebagian besar penduduk bergerombol di kemiskinan? Pasti ada yang salah, dan yang salah harus diakui adalah menurut saya pengelolaan ekonomi. Di antara yang salah dalam pengelolaan ekonomi, para ekonom termasuk saya yang tidak mampu memiliki rekomendasi-rekomendasi yang bernas. Ya, saya sih bisa ngeles, memang nggak pernah dipakai begitu, tapi nggak juga. Menurut saya pembicaraan ekonomi pun masih seputar pertumbuhan ekonomi, seputar investasi asing. Sudah saatnya kita mengingat kembali apa yang dikatakan para pendiri bangsa. Mereka mungkin peralatan analisis ekonominya nggak secanggih sekarang, tetapi pesan-pesan dasarnya sudah jelas kok. Ekonomi kekeluargaan, kerakyatan, mandiri, boleh ngutang tapi pelengkap. Nabung itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh kita kalau kita mau maju ke depan sebagai individu maupun sebagai negara. Mudah-mudahan penyampaian ini ada manfaatnya, tapi saya tetap bersyukur ya, bahwa kita sudah 80 tahun merdeka, belum terlalu tua, tapi juga sudah tidak terbilang muda. Mudah-mudahan kita bisa masih punya kesempatan, diberi Allah kesempatan untuk membangun negara ini lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.